Sopir baru. Kejadian menghilangnya Dania di waktu pesta ulang tahun ibu menjadi titik balik perubahan hubungan Dania dan Saga. Saat ini Saga sudah memakai panggilan sayang untuk Dania jauh lebih sering. Sudah jarang berteriak padanya, sudah jarang menuding kening Dania dengan kesal. Terkadang mereka sudah bicara layaknya manusia normal. Walaupun hubungan mereka belum bisa disebut wajar, namun setidaknya sudah tidak se-ekstrim dulu lagi. Seminggu berlalu, ibu belum kembali menampakkan diri di rumah. Jan mengatakan kalau ibu pergi untuk menghindari pertengkaran dengan Kak Saga. Kenapa? Memang salah ibu apa? Kak Saga marah pada ibu, karena bukannya memperkenalkan kakak ipar, malah memperkenalkan Helena waktu di pesta. Oh, jadi karena itu. Tapi seharusnya Tuan Saga tidak perlu sampai semarah itu kan? Saya sudah memaafkan ibu kok. Dania sekali mengungkit masalah ibu pada Saga, agar suaminya itu mau membuka hatinya. Tapi alhasil, dia bahkan tidak tidur semalaman meladeni kekesalan Saga. Akhirnya dia pun tidak pernah mengungkit perihal perginya ibu. Biarkan semua berjalan dengan normal dengan sendirinya. Berikan aku waktu, aku akan memaafkan ibu nanti. Cuma itu yang diucapkan Saga. Karena pada akhirnya keluarga akan selalu saling memaafkan, apapun kesalahan yang dilakukan. Malam belum larut, beberapa pelayan masih terlihat menyelesaikan pekerjaannya. Sehabis makan malam, Tuan Saga menghabiskan waktu di ruang kerjanya bersama Pak Mun. Daripada Dania menunggu sendirian di dalam kamar, dia memilih pergi ke rumah belakang. Dia bertemu dengan beberapa pelayan laki-laki yang langsung bergerak menghindarinya. Maya mendekatinya saat dia datang. Nona, ada apa? Bukankah tuan muda ada di rumah? Dia sedang bekerja. Aku hanya bosan, mau makan es krim. Dania mengangkat satu cup besar es krim di tangannya. Ayo makan di sana. Dania menunjuk sebuah kursi kosong tidak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang. Mereka duduk di dekat taman, sambil menikmati pemandangan malam dan semilir angin yang menerbangkan rambut mereka. Taman yang indah, yang mungkin nyaris tidak pernah dinikmati pemilik rumah ini. Bahkan Dania hanya sekadar melewatinya di pagi hari. Jan sudah mulai magang, jadi setiap pulang ke rumah dia selalu mengeluh kelelahan dan akhirnya langsung tidur. Sophie juga demikian, kuliahnya sedang padat-padatnya. Dania mulai bercerita, mengeluh sebenarnya, karena dia kehilangan teman yang bisa diajak bicara di rumah ini. Nona Jenika dan Nona Sofia memang bekerja keras, Maya mengatakan pujiannya. Benar, padahal Jan magang di perusahaan kakaknya, tapi aku dengar dia tidak mendapatkan keistimewaan apa-apa. Bahkan tidak ada yang tahu kalau dia adik dari pemilik perusahaan. Satu hal ini membuat Dania takjub pada Jan. Padahal dia sempat berpikir kalau Jan termasuk anak manja yang akan memanfaatkan posisinya sebagai adik Tuan Saga. Toh dia memang adik yang disayangi Tuan Saga, tapi ternyata tidak. Jan bekerja keras dengan namanya sendiri. Magang ya? Apa Jan dan Raksa pernah bertemu ya? Tapi tidak mungkin lah, perusahaan Antara Group itu kan banyak sekali. Entah mereka ada di perusahaan yang mana. Tuan muda memang mendidik Nona Jenika dan Sofia dengan disiplin yang ketat. Maya menutup mulutnya merasa apa yang dibicarakan sudah lancang. Oh, maafkan saya Nona, saya sudah lancang. Aturan rumah ini melarang para pelayan membicarakan apapun yang terjadi dalam rumah ini, bahkan dengan sama pelayan sekalipun. Apalagi sampai membicarakan keluarga Tuan Saga. Aku ingat, waktu para pelayan membandingkan aku dan Helen, dan saat itu Sekretaris Han menghukum mereka. Nggak apa-apa, bicaralah santai padaku. Ayo makan lagi. Sesuap es krim masuk ke mulut. Lumer, dingin, lembut dan manisnya menyatu di dalam mulut. Jangan bersikap sungkan padaku. Maya hanya tersenyum. Anda adalah nona muda kami. Bagaimana aku bisa tidak sungkan? Pak Mun saja seringkali mengingatkanku untuk menjaga sikap. Tidak boleh menyapa Anda duluan jika Anda tidak menyapa. Maya, punya hari libur kapan? Pelayan mendapatkan jatah libur seminggu sekali, dan jadwalnya berbeda tiap orang. Semua disusun sesuai jadwal oleh Pak Mun. Ternyata pekerjaannya banyak sekali ya, dan dia menghitung jumlah pelayan yang ada di rumah ini. Entah jumlahnya berapa. Dia pun tidak terlalu hafal wajah mereka. 2 hari lagi saya libur, Nona. Lusa. Lusa ya? Berarti pas akhir pekan. Baiklah, nanti aku atur jadwal dengan yang lainnya ya. Kamu kosongkan jadwal liburan kamu ya. Aku ingin kita pergi. Nona sudah merasa khawatir karena kebaikan Dania sudah melebihi batas kewajaran. Jangan menolak ya. Menepuk bahu Maya. Ayo berteman dengan tulus denganku. Pak Mun muncul dari rumah utama. Maya langsung menggeser posisi duduknya agak menjauh. Pak Mun menghampiri Dania dan Maya dekat taman. Nona, Tuan muda meminta Anda masuk ke ruang kerjanya sekarang. Pak Mun memperhatikan, mencari tahu apa yang sedang dilakukan Dania dan Maya. Dia melihat satu cup besar es krim dengan 2 sendok di sana. Lalu dia terlihat menatap Maya yang kemudian menundukkan kepalanya. Kenapa Pak? Apa dia sudah selesai?
Silakan ikuti saya, Nona. Hanya mempersilahkan Dania dengan tangannya tanpa menjawab pertanyaan Dania. Selalu deh tidak menjawab kalau urusannya perintah Tuan Saga. Kalau sekretaris Han lewat, sorot matanya pasti mengatakan, "Sudahlah, jangan banyak bicara dan ikuti saja saya." Begitu pasti kalau dia. "Aku pergi dulu ya. Habiskan es krimnya. Selamat malam, Maya." Maya bangun dari duduknya dan menganggukkan kepala. "Selamat malam, Nona." Dania memasuki ruang kerja Saga. Pak Mun hanya mengantarkan sampai depan pintu. Laki-laki itu sedang duduk di sofa. Di dekatnya berdiri seorang wanita. Dia memakai setelan rapi dan celana panjang. Sepertinya bukan pelayan wanita di rumah ini. Karena seragam pelayan itu tidak seperti itu. Sepertinya ini pertama kalinya Dania melihatnya juga. "Sayang," Dania mendekat. "Kemarilah." Saga mengulurkan tangannya agar Dania mendekatinya. Mau tidak mau, Dania menerima uluran tangan itu dan duduk rapat di samping Saga. "Kau habis makan apa?" Mengusap bibir Dania. Sepertinya masih ada sisa es krim di sana. Kecupan lembut di bibir Dania membuat gadis itu menolak secara spontan. Lebih-lebih karena di samping Saga sedang berdiri seseorang. "Sayang, aku habis makan es krim." Malu sendiri. "Sepertinya enak, aku juga mau." Saga memberikan satu kecupan lagi. Makan sendiri sana. Kenapa merasai dari bibirku?" "Sayang, hentikan." "Dia siapa?" Dania menunjuk wanita yang sedang berdiri. Wanita itu menganggukkan kepalanya sopan. "Ah, dia. Perkenalkan dirimu." Saga menoleh padanya. "Selamat malam, Nona. Nama saya Lila. Silakan panggil saya senyaman Anda." Katanya memperkenalkan diri dengan sopan. "Hei, kau tidak sedang memberiku pelayan pribadi kan? Memang untuk apa? Aku tidak butuh pelayan pribadi atau sejenisnya. Memang aku ini putri apa? Jangan saja tidak mendapatkan pelayan pribadi." Selamat malam. Senang berkenalan denganmu." "Tapi sayang, dia siapa?" Beralih mencari jawaban pada Saga. "Sopir untukmu." Langsung tercipta kepanikan dalam diri Dania. Waspada tentang rencana apa di balik ini semua. Sampai kapanpun dia memang tetaplah Tuan Saga yang seenaknya. "Sayang, kita kan sudah sepakat waktu kau memberiku mobil. Kalau aku boleh membawa mobil sendiri tanpa supir. Kalau aku pergi dengan sopir itu sudah seperti mengawasiku 24 jam full." "Ini bukan penawaran, ini perintah." Tegas. "Tapi sayang," memohon dengan lembut sambil menyentuh tangan Saga. "Kalau tidak mau, tinggallah di rumah, jangan pergi kemana-mana." Dengan ringannya bicara. Padahal kata-katanya tadi hantaman keras untuk Dania. Bagaikan jatuh terjebak ke dalam jebakan yang melilit leher. Tanpa sadar, Dania meremas tangan Saga karena merasakan kesal. Dia melepaskan tangan itu saat Saga mulai mendesah. Maaf, tapi sayang, aku kan bekerja." "Kau bisa pindahkan tokomu di pavilion depan. Lihat kan rumah di kanan jalan saat kau masuk gerbang utama. Aku akan suruh Pak Mun membereskannya. Kau bisa memakainya untuk tokomu nanti." Lagi-lagi menjawab semudah dia bernafas. Kenapa hal seperti memindahkan toko bisa dengan mudahnya kau bilang? Kalau aku bilang ingin buka toko di mall kamu, apa kamu juga akan seringan itu menjawab? Baiklah, biar Han yang membereskannya. Sepertinya memang akan semudah itu ya. Baiklah, saya bisa pergi dengan Lila. Dia akan jadi supir dan mengantarku ke toko. Puas kan? Kau mau mengikat leherku sampai sejauh mana, ha? Nah, gitu dong. Kalau kau patuh, kau kan bisa hidup dengan damai. Kecupan lembut di leher. Berhenti menciumiku. Kau tidak tahu malu ada orang berdiri di sana. Tapi dia hanya akan mengantarku ke ruko kan? Setelah itu apa dia bisa pulang? Memastikan bahwa dia tidak akan diawasi 24 jam. Kau bisa menyuruhnya melakukan apapun. Membantumu di toko juga tidak masalah. Tuh kan, kau menjadikannya sapam 24 jam mengawasiku. Sebenarnya kamu kenapa sih, Tuan? Tapi gajinya? Saga menyentuh telinga Dania sambil memainkan giginya gemas. Aku ingin menggigitmu kalau kau banyak bicara lagi. Maaf. Dania mengangkat tangannya melindungi telinganya. Kau dengar ini. Lakukan semua yang Nona katakan. Bicara tanpa memalingkan wajah dari Dania. Baik, Tuan Muda. Sekarang keluarlah. Baik. Dania mengikuti langkah kaki wanita muda itu sampai dia menghilang dari pintu. Kebebasannya sedang berjalan menjauh sama halnya dengan kepergian Lila. Sayang, tapi apa perlu sopir? Aku benar-benar bisa pergi tanpa sopir. Aku juga kan selalu kembali sebelum waktunya. Masih berusaha memohon. Kau mau mulai lagi? Mau benar-benar kularang keluar rumah? Tapi Jan juga tidak punya sopir. Dia bisa pergi pulang sampai malam sendirian. Membandingkan fakta. Jan yang usianya lebih muda darinya. Jan yang masih berstatus mahasiswa magang. Jan yang jauh lebih cantik darinya. Jan yang punya 1001 alasan untuk dilindungi daripada dirinya.
Kamu membandingkan dirimu dengan Jen? Mendorong Dania sampai ambruk di sofa. Saga duduk di pinggir sofa sementara tangan kanannya ada di samping Dania. Jen tidak pernah ingin lari dariku. Jen tidak pernah menghilang dan membuatku khawatir. Setengah berteriak. Khawatir? Apa dia benar-benar khawatir padaku? Atau hanya karena aku menghilang waktu habis pesta ulang tahun ibu? Ini hukuman untukku, karena sudah membuatnya susah. Hei, kenapa kau pendendam sekali? Sayang, tapi itu kan masih mau membantah. Dania menggigit bibirnya agar berhenti bicara. Dia sudah mengancamku tadi. Kalau aku membantahnya lagi, dia benar-benar melarangku keluar rumah, habislah aku. Saga mendekatkan wajahnya. Semakin dekat membuat Dania memejamkan mata. Saga tiba-tiba mencium Dania. Apa kau berdebar-debar sekarang? Kau bilang jantungmu ingin meledak kalau aku melakukan ini kan? Ciuman tiba-tiba datang, Dania tersengal lagi. Saga menghentikan ciumannya. Sekarang dia memberikan kecupan lembut 3 kali di bibir Dania. Buka matamu bodoh. Sialan, kenapa kau bisa menggigau separah itu sih? Katakan. Dania tahu apa yang ingin didengar Saga. Dia terlihat mengepalkan tangannya. Aku mencintaimu sayang. Saga membelai rambut dan menyentuh telinga Dania, memainkan daun telinga tipis yang mulai memerah itu. Ini terakhir kalinya aku menyuruhmu mengatakannya. Mencium lembut bibir Dania, lalu menjauhkan lagi wajahnya. Tapi kalau kau mau mengatakannya sendiri nanti, katakanlah, jangan menahannya. Katakan kau mencintaiku dengan kemauanmu sendiri. Apa? Mengatakan karena kemauanku sendiri? Apa dia benar-benar ingin aku mencintainya? Dania memejamkan mata saat Saga lagi-lagi mendekatkan wajahnya. Kenapa? Kenapa dia tidak menciumku? Dania membuka mata perlahan, melihat Saga yang sudah berdiri di samping sofa tempatnya berbaring. Apa yang kau lakukan di sana? Kau ketagihan aku cium ya? Bangunlah, aku lelah, mau tidur sekarang. Berjalan meninggalkan Dania yang diselimuti malu. Dia menutup pintu pelan, lalu tergelak tanpa suara. Kenapa dia lucu sekali? Wajah malu Dania yang memerah. Apa? Apa dia sedang menjahiliku lagi?